Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul pemasaran usaha baru. Untuk yang A, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memasarkan atau memproduksi produk, layanan atau merek agar dikenal oleh target pasar dan meningkatkan penjualan. Ini melibatkan strategi periklanan, penjualan dan interaksi dengan pelanggan untuk mencapai tujuan bisnis. Pemasaran ini adalah dimaksudkan bahwasanya kita itu memperkenalkan produk. Contoh, brand besar seperti Nike itu memiliki kontrak dengan para pemain sepak bola agar produk mereka itu terkenal, bisa dilihat oleh orang banyak, terkhusus di Eropa sana. Lalu kelompok pasar dikategorikan menjadi 4. Ada pasar konsumen, pasar industrial, pasar reseller, dan pasar pemerintah. Pasar konsumen adalah pasar di mana individu dan rumah tangga bisa membeli ataupun memperoleh barang ataupun jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. Contohnya itu sendiri adalah kita ke pasar tradisional, kita itu bisa membeli peralatan rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan lain itu di pasar untuk dikonsumsi secara pribadi. Lalu yang kedua ada pasar industrial. Adalah pasar di mana pihak pembeli membeli barang lalu digunakan untuk menghasilkan barang ataupun jasa lainnya. Contohnya itu seperti membeli mobil. Membeli mobil itu kita bisa memanfaatkan mobil itu untuk merentalkan kembali. Itu yang dinamakan pasar industrial. Pasar reseller adalah pasar di mana pihak yang bertransaksi di dalamnya terdiri dari individu dan juga organisasi bisnis. Ini lebih ke kerjasama bisnis yang lebih besar konteksnya. Yang keempat ada pasar pemerintah, adalah pasar di mana terdiri dari beberapa unit pemerintah yang membeli ataupun menyewa jasa untuk melakukan fungsi pemerintah. Contohnya badan usaha milik negara untuk perbaikan jalan dan lain-lain itu memiliki kerjasama dengan para pemborong ataupun dinamakannya para proyek-proyek tersebut. Sekian, terima kasih. Bab berikutnya yang B, memproduksi terlebih dahulu atau memasarkan terlebih dahulu akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membacakan materi yang bagian B yang berjudul memproduksi terlebih dahulu atau memasarkan terlebih dahulu. Ketika berwirausaha, banyak orang memiliki pertanyaan ini. Maka, mayoritas orang akan menjawab adalah memproduksi terlebih dahulu. Ternyata setelah dipasarkan banyak konsumen tidak menyukai produk tersebut. Menurut Kasali, seorang wirausahawan harus mengubah pola pikir tersebut karena seorang wirausahawan seharusnya ketika memproduksi harus lebih dahulu mengetahui pemasaran yang akan dilakukan. Ini seperti yang dikatakan atau banyak-banyak teori yang dikatakan oleh orang-orang tokoh atau tokoh-tokoh terkenal, bahwasannya kita terlebih dahulu harus melihat pasar dan menentukan bagaimana apa yang disukai oleh konsumen, semisal produk-produk makanan atau tren-tren yang sekarang ini lagi terkenal, ataupun makanan-makanan enak yang menurut konsumen itu sehat dan bergizi. Jadi menurutku atau ya seperti itu, kita harus memasarkan terlebih dahulu produk kita tersebut untuk memberikan contoh atau eksperimen terlebih dahulu bagaimana reaksi dari konsumen kita. Baiklah, materi yang ketiga bagian C akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bagian C yang berjudul Segmentation, Targeting, dan Positioning atau STP. Suatu produk atau jasa apabila tidak mempunyai pasar yang jelas, maka akan susah diharapkan untuk menembus angka penjualan yang tinggi. Maka dari itu, penting sekali bagi wirausahawan untuk mengetahui dan memperdalam teori tentang segmentation, targeting, dan positioning. Adapun segmentation itu sendiri adalah pembagian suatu pasar menjadi kelompok pembeli yang mungkin membutuhkan produk. Sedangkan targeting adalah sebuah proses memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dijadikan target pasar. Adapun positioning itu adalah sebuah upaya untuk mengomunikasikan produk atau brand seorang wirausahawan agar masuk ke benak konsumen. Ketiga strategi ini membantu Anda membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, gender, etnis, tingkat pendidikan, status pernikahan, pekerjaan, dan lain sebagainya.
Anda juga bisa lebih mudah menemukan target konsumen yang tepat di dalam segmen pasar tersebut. STP juga akan membantu memposisikan bisnis Anda di segmen pasar tersebut agar konsumen tertarik dan Anda bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang berjudul D, Marketing Mix untuk usaha kecil dan menengah. Marketing mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari pemasaran. Variabel yang dikendalikan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Kombinasi 4P memiliki peran penting untuk mempengaruhi dan mempertahankan konsumen, yaitu yang pertama, produk, 2, price, yang ketiga, place, dan yang keempat, promotion. Menghadapi daur hidup produk. Setiap wirausahawan telah mengantisipasi akan adanya penurunan terhadap produknya. Oleh karena itu, perlunya inovasi dan kreativitas untuk menghadapi hal ini. Ini berarti setiap wirausahawan itu haruslah berinovasi dan kreativitas untuk menghadapi hal-hal tersebut. Yang kedua, price atau harga. Harga merupakan sebuah pengorbanan untuk sebuah penerimaan. Maka setiap konsumen wajar akan mempunyai preferensi terhadap harga yang akan didapatkan. Adapun beberapa alternatif untuk menetapkan sebuah harga. Yang pertama, cost-based pricing, yang kedua, value-based pricing, dan yang ketiga, competition-based pricing. Adapun penetapan presentasi harga menurut syariah. Yang pertama, mengambil 5-10% laba, yang kedua, mengambil 30% laba, dan yang terakhir, mengambil 100% laba. Penetapan harga berdasarkan kepuasan konsumen. Yang pertama, persepsi akan nilai, yaitu persepsi kemanfaatan kurang persepsi tentang harga. Yang ketiga, place atau tempat. Place berarti bagaimana seorang wirausahawan melakukan kombinasi saluran-saluran distribusi untuk menyampaikan produknya kepada pengguna akhir. Bukan tempat display, akan tetapi jaringan usaha. Bagi sebagian orang, place diartikan sebagai tempat sebuah usaha, sehingga orang berpendapat bahwa suatu usaha harus memiliki tempat khusus untuk membesarkan sebuah usaha. Akan tetapi, sesungguhnya tempat wirausaha adalah jaringan dalam usaha tersebut. Menjadi reseller dan pengecer terlebih dahulu untuk memenangkan pasar. Jika seorang wirausahawan ingin memulai usahanya, sebaiknya dia menjadi seorang reseller atau pengecer terlebih dahulu sambil mempelajari karakter konsumen dan memperluas jaringan sehingga ketika memulai usaha, seorang wirausahawan telah mengetahui tempat harga terendah dan akan memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, atau yang terakhir, promotion adalah sebuah usaha atau teknik komunikasi yang dirancang untuk menstimulasi konsumen agar membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Ini juga dapat berupa pengiklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Evaluasi pemasaran. Sebab proses pemasaran haruslah dievaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah kegiatan pemasaran yang telah dilakukan oleh seseorang wirausahawan efektif atau tidak. Untuk langkah paling awal ataupun paling mudah untuk menganalisis adalah dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu yang pertama ada strength, yang kedua weakness, yang ketiga ada opportunities, yang keempat ada threats. Analisis ini bertujuan untuk membantu pemilik perusahaan atau pengelola proyek untuk mengenal dengan baik situasi yang sedang atau akan terjadi dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Adapun beberapa caranya, yaitu yang pertama, strategi SO ataupun Strange Opportunities, yang kedua strategi WO, yang ketiga strategi ST, yang keempat strategi Weaknesses. Untuk identifikasi kelebihan, yaitu berarti tinjau kekuatan internal organisasi seperti sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi canggih atau merek yang kuat, dan juga evaluasi apa yang membuat organisasi unggul dalam pasar atau industri tertentu. Untuk identifikasi kekurangan atau weaknesses, itu tinjau kelemahan internal organisasi seperti kurangnya sumber daya keuangan, kurangnya inovasi atau kurangnya keahlian tertentu, dan juga evaluasi area di mana organisasi kalah dalam pasar atau industri tertentu. Yang ketiga, identifikasi peluang atau opportunities, yaitu tinjau peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan organisasi seperti perubahan tren pasar, perubahan regulasi, atau peluncuran produk baru oleh pesaing. Dan yang terakhir, identifikasi ancaman atau threats. Tinjau ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi seperti persaingan yang meningkat, perubahan teknologi, atau perubahan kebijakan pemerintah.